Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 33. Anissa masuk ke ruangan Rehan dengan mendengus kesal. Bagaimana tidak kesal saat dia mau menyiapkan minuman untuk para karyawan yang akan meeting. Bu Ana datang menghampirinya membawa obel lain untuk menggantikan pekerjaan yang sedang Anissa kerjakan. Terus aku ngapain dong kalau nggak boleh ngerjain ini itu? Masa nyantai gini padahal gaji gede banget, gerutu Anissa. Anissa masuk ke dalam kamar pribadi Rehan dan merebahkan tubuhnya di atas kasur. Karena bosan, dia membuka ponsel barunya dan menyetel lagu di dalam aplikasi YouTube. Tanpa terasa, Anissa tertidur dengan pulas setelah beberapa lagu terputar. Anissa terbangun saat jam di ponsel menunjukkan pukul 3 sore. Terdapat beberapa panggilan tak terjawab dari Cindy dan nama asing yang tak dia kenal, si tampan. Kok ada kontak lain sini? Kan aku baru ngisi kontaknya Cindy doang. Banyak banget lagi panggilan tak terjawabnya. Mana gak ada profilnya? Siapa ya? Gumam Anissa yang penasaran sendiri. Apa jangan-jangan Gak mungkin masa Tuan Rehan kasih namanya sendiri dengan sebutan kayak gini sih. Tapi kan tadi pagi dia bilangnya sudah ada nomor dia. Tapi masa iya dia kasih nama alay kayak gini sih? Apa coba telepon balik aja ya? Gerutu Anissa. Lalu Anissa pun menghubungi nomor itu karena penasaran. Berdering namun tidak ada jawaban. Sekali lagi Anissa menghubungi nomor tersebut dan tidak ada jawaban lagi. Udahlah, cuci muka dulu aja kali, gumam Anissa yang langsung masuk ke dalam kamar mandi. Saat keluar dari kamar mandi, ponsel Anissa berdering tertera nomor si tampan yang memanggilnya. Anissa langsung mengangkat nomor tersebut. "Halo, ini siapa ya?" tanya Anissa. "Sudah bangun?" tanya orang di seberang sana. "Ini siapa sih, kok tahu kalau aku habis tidur?" tanya Anissa yang masih tidak mengenali suara Rehan. "Kamu tidak mengenali suara saya?" ucap Rehan. "Siapa sih?" tanya Anissa. "Menurutmu?" tanya Rehan balik. "Bentar, suaranya sih mirip Tuan Rehan," ucap Anissa. "Itu memang saya," jawab Rehan santai. "Tapi kok dikasih nama si tampan sih? Alay banget jadi bos." Cetus Anissa dijawab dengan sebuah tawa oleh Rehan. "Memang saya tampan kan?" ucap Rehan. "Dih, percaya diri amat jadi orang," ujar Anissa. "Ya sudah, lekas pulang. Di sana pasti sudah sore. Saya mau lanjut kerja lagi," ujar Rehan. "Ya, ini juga mau pulang. Selamat bekerja Tuan Bos yang ngeselin," ucap Anissa. Tanpa dijawab, Rehan langsung saja mengakhiri panggilan tersebut. "Kan ngeselin banget memang." Langsung matiin gitu aja tanpa jawab. Udah dikasih semangat juga. Dasar bos nyebelin, gerutu Anissa. Dia kemudian keluar dari ruangan Rehan sembari mengirim pesan pada sahabatnya bahwa dia akan keluar dari kantor. Anissa menunggu Cindy di halte tempat biasa dia menunggu bus. Beberapa menit kemudian terlihat mobil Cindy berhenti tepat di depannya. "Ayo langsung masuk," ujar Cindy. Anissa pun masuk ke dalam mobil Cindy. "Ke rumahku aja ya, Mami baru pulang dari luar kota. Tadi pas aku cerita tentang kamu, Mami bilang pengen ketemu kamu. Katanya kangen sama kamu," ujar Cindy. "Boleh, aku juga udah lama banget gak ketemu Tante," jawab Anissa. "Oh ya, lihat ponsel baru yang dikasih bosmu dong. Penasaran aku sama barang itu. Pasti dikasih yang harganya mahal ya?" tanya Cindy. "Lebih mahal dari gajiku sebulan," ujar Anissa. "Coba mana lihat," ucap Cindy. Anissa mengeluarkan ponselnya dari dalam tas dan memperlihatkan pada Cindy. "Wah, gila, ini mah mahal banget. Keluaran terbaru ini, kalau sepupu kamu lihat pasti ketar-ketir dia. Fix ini mah dia ada rasa sama kamu, Nisa. Mana mau seorang bos ngeluarin uang sebanyak itu kalau nggak ada tujuan apa-apa," ucap Cindy. "Jangan mikir yang aneh-aneh deh. Dia bilangnya ini buat bonus aku, bukan karena suka sama aku," ujar Anissa. "Kamu dibilangin ngeyel gini amat ya kalau temenan sama orang yang gak peka. Udah jelas-jelas ada yang perhatiannya lebih, tapi tetap saja gak peka," ujar Cindy. "Mulai lagi, jangan bikin aku berharap sama yang gak pasti deh kamu," ujar Anissa.
Dikasih tahu yang benar juga nggak percaya, ujar Cindy. Sepanjang jalan mereka terus saja mengobrol dan bercanda ria sampai akhirnya tiba di rumah Cindy. Mereka turun dan masuk ke dalam rumah. Mami, mami di mana? Teriak Cindy. Kamu duduk dulu ya, aku panggilin mami, kayaknya lagi di kamar deh, ujar Cindy. Anissa duduk di sofa ruang tamu sembari menunggu Cindy memanggil mamanya. Mam, coba tebak aku bawa siapa ke sini? Ucap Cindy saat melihat maminya di kamar. Emang kamu bawa siapa? Pacar, tanya mami Cindy santai. Pacar mulu yang mami tanyain, udah tahu anaknya jomblo akut, ujar Cindy. Ya siapa tahu pas mami tinggal udah punya pacar, ujar mami Cindy. Boro-boro punya pacar, gebetan aja nggak punya, ujar Cindy. Ya sudah, kamu bawa siapa ke sini? Tanya mami Cindy. Orangnya di ruang tamu, mami turun yuk, ajak Cindy. Cindy dan maminya pun turun menuju ruang tamu. Anissa, ya ampun, mami kangen banget sama kamu. Apa kabar sayang? Ucap maminya Cindy langsung memeluk Anissa saat tahu tamunya adalah Anissa. Alhamdulillah baik tante. Tante apa kabar? Tanya Anissa. Alhamdulillah baik juga. Kamu makin cantik saja Nisa, ucap maminya Cindy. Tante bisa aja, tante juga makin cantik kok, jawab Anissa. Masih aja manggil tante. Coba panggil mami, biar mami bisa ngerasain punya anak dua, ucap maminya Cindy. Gak enak tante, ucap Anissa. Gak enak sama siapa? Sama Cindy. Dia mah biarin aja, jangan dipeduliin, canda maminya Cindy. Mami mah kalau udah ketemu Anissa lupa sama anak kandungnya, cetus Cindy. Sayang, jangan pulang dulu ya, kita makan malam bareng di sini. Mami udah lama banget gak makan bareng sama kamu loh, ujar maminya Cindy. Boleh mam, kalau nggak ngerepotin, jawab Anissa. Nah gitu dong panggil mami, kan enak didengar. Ngomong-ngomong Nisa masih sama keluarga paman Arya atau udah pindah? Tanya maminya Cindy. Nisa udah gak di rumah itu lagi mam, sekarang Nisa tinggal di rumah bos Nisa, jawab Anissa. Di mana? Kamu udah kerja, syukurlah kalau kamu udah gak tinggal lagi sama mereka, ucap maminya Cindy. Di dekat jalan biru mam. Iya Nisa kerja jadi office girl, jawab Anissa. Mau bekerja jadi apa saja nggak apa-apa, yang penting halal. Apa kamu nggak ada niatan kuliah? Sayang loh kecerdasanmu nggak dipakai, ucap maminya Cindy. Niat sih ada mam, cuman nanti saja kalau udah kekumpul dananya, ucap Anissa. Kalau kamu mau, mami bisa bantu biayain kamu kuliah sampai sarjana kok, ucap maminya Cindy. Gak usah mam, Nisa pengen kuliah pakai uang Nisa sendiri, tolak Anissa. Yaudah kalau itu mau kamu, tapi kalau kamu butuh bantuan apapun kamu harus bilang sama mami ataupun Cindy ya. Kami siap membantu kamu, sekarang kalian senang-senang dulu aja. Mami mau ke kamar dulu ya, ujar maminya Cindy yang dibalas anggukan oleh Anissa. Ke kamarku yuk, ajak Cindy. Boleh, jawab Anissa. Mereka berdua naik ke kamar Cindy. Saat ingin duduk di kasur, ponsel Anissa berdering dengan tanda panggilan masuk. Ya halo, sapa Anissa. Di mana? Tanya Rehan di seberang telepon. Ya, yang menghubungi Anissa adalah Rehan di rumah Cindy. Kenapa emang? Ucap Anissa. Jangan pulang terlalu larut, jam 9 harus sudah ada di rumah, ujar Rehan. Iya, udah kayak emak nyuruh anaknya pulang aja sih, gerutu Anissa. Rehan mematikan sambungan teleponnya tanpa menghiraukan jawaban Anissa. Kenapa kamu? Tanya Cindy. Gak boleh pulang kemalaman, jawab Anissa kesal. Sama bosmu? Tanya Cindy lagi. Yalah siapa lagi bikin kesel saja, ujar Anissa. Cie, ada yang perhatian nih, goda Cindy. Perhatian apaan? Bikin kesel iya, serasa dikekang. Tahu nggak kalau kayak gini? Sama bawahannya saja kayak gini, apalagi sama istrinya, ucap Anissa. Sama istrinya ya lebih romantis lah, ucap Cindy. Orang dingin kayak dia emang bisa romantis? Kayaknya enggak deh, ujar Anissa. Obrolan mereka masih berlanjut sampai ketika Mami Cindy masuk dan mengajak mereka untuk makan malam. Jam menunjukkan pukul 8 malam saat acara makan malam itu selesai dan Anissa pamit untuk pulang. Sering-sering main ke sini ya Nis,
biar Cindy ada teman di rumah. Kalau perlu nginep saja di sini, ujar Mami Cindy. Makasih makan malamnya, Mam. Nisa pamit pulang dulu, ujar Anissa. Hati-hati di jalan ya, dan Cindy jangan ngebut-ngebut bawa mobilnya. Ini udah malam, ujar Mami Cindy. Siap, Mami, jawab Cindy. Cindy mengantar Anissa hanya sampai depan supermarket karena memang tidak diperbolehkan mengantar sampai depan rumah. Makasih buat teman-teman yang udah setia denger cerita ini ya. Maaf ya, masih banyak kesalahan dalam penulisannya. Makasih juga yang udah support dan kasih saran. Selamat mendengarkan. Nah, langsung aja dilanjut ya bab 34 ya. Soalnya banyak requestan ya. 3 hari telah berlalu, selama itu pula Anissa dibuat gelisah oleh sang bos yang tidak kunjung memberinya kabar. Padahal sebelumnya sang bos selalu menelepon atau sekedar mengingatkan dia untuk hal-hal sederhana. Sedangkan sekarang dihubungi saja tidak bisa. Nomornya selalu tidak aktif. Ada rasa yang tidak bisa dia artikan. Ingin sekali bertanya pada asisten bosnya, namun selalu dia urungkan. Seperti hari ini, Anissa mondar-mandir di depan ruangan Randy. Dia bimbang ingin menanyakan kabar bosnya atau tidak. Saat sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba Randy keluar dari ruangannya. Ada apa Nona di sini? Tanya Randy. Saya mau tanya sama Pak Randy, ujar Anissa. Tanya apa Nona? Jawab Randy. Begini, ini tentang kabar Tuan Rehan. Apa dia baik-baik saja? Tanya Anissa ragu. Dia baik-baik saja. Ada apa? Apa merindukannya? Jika iya, non hubungi saja Tuan, ujar Randy. Enggak, saya cuma tanya saja. Terus kapan kira-kira dia akan pulang? Tanya Anissa lagi. Saya belum tahu non, kalau urusan di sana cepat kelar. 2 hari lagi sudah pulang, tapi kalau urusannya belum kelar akan lebih lama lagi di sana, jawab Randy. Oh begitu. Ya sudah, kalau begitu saya pamit, mau kerja lagi. Permisi Pak, ujar Anissa. Anissa kembali menyelesaikan pekerjaannya. Jam makan siang pun tiba. Anissa turun ke pantry dan mendapati Atika sedang meletakkan alat kebersihan. Bak, mau makan siang di mana? Tanya Anissa. Anissa, aku mau makan di luar sama Bimo, Karin, dan Robi. Kamu mau ikut nggak? Tanya Atika. Apa nggak apa-apa kalau aku ikut? Tanya Nisa balik. Nggak apa-apa, yuk keburu penuh tempatnya, ujar Atika. Memangnya mau makan di mana? Tanya Anissa. Di restoran seberang jalan itu. Di sana enak-enak loh makanannya. Ya walaupun harganya lebih mahal dari pedagang kaki lima, tapi sekali-sekalilah makan di sana. Kan kemarin baru gajian, jelas Atika. Ya di sana memang enak makanannya. Aku pernah nyoba makanan di sana waktu itu, ujar Anissa. Pasti dibeliin sama Tuan Rehan ya? Tanya Anika. Tanya Atika. Enggak, kebetulan beli makanannya terlalu banyak. Kata Tuan Rehan takut gak habis, jadi daripada mubazir ya aku yang disuruh makan, ucap Anissa. Itu mereka udah nunggu di depan pos satpam, ujar Atika ketika melihat 3 temannya berdiri di samping pos satpam. Lama banget sih, keburu penuh tempatnya, ujar Bimo. Ini siapa yang kamu bawa? Kan janjinya berempat, aku cuma traktir kamu loh ya, ujar Robi pada Atika. Aku juga cuma traktir Karin doang loh, ujar Bimo. Ini Anissa yang kerja di ruangan Tuan Rehan. Memang kenapa kalau dia ikut, ujar Atika. Ya nggak apa-apa kalau dia bayar sendiri, soalnya kita nggak akan traktir dia, ujar Bimo lagi. Maaf kalau kalian keberatan dengan keberadaanku, aku bisa makan sendiri kok, permisi, ujar Anissa. Nis tunggu, kamu tetap ikut, lagian aku yang ngajakin kamu, biar aku yang traktir kamu ya, ujar Atika. Gak usah mbak, aku masih bisa bayar makananku sendiri kok, jawab Anissa. Ya udah, kalau mau ikut ayo, tapi beneran ya bayar sendiri, ujar Karin. Ya mbak, jawab Anissa singkat. Mereka menyeberang jalan menuju restoran yang biasa menjadi tempat makanan para karyawan saat istirahat. Di kantor memang ada kantin dan menu makanan pun enak-enak, tapi sebagian karyawan lebih memilih makan di restoran seberang jalan atau restoran sebelah kantor. Anissa dan teman-temannya memilih kursi yang masih kosong. Rin, kamu mau pesan apa? Tanya Bimo. Kamu juga mau pesan apa, Tik? Tanya Robi. Aku pengen spaghetti carbonara aja deh, sama minumannya avocado juice, ujar Tika.
Kalau aku beef stick aja deh sama strawberry juice, ujar Karin. Aku samain sama Karin ya Mbak, ujar Bimo. Aku juga samain sama Atika ya Mbak, ujar Robi. Kamu mau pesan apa nih? Tanya Anika. Tanya Atika. Aku nasi goreng sama orange juice aja Mbak, ucap Anissa. Baik, tunggu sebentar ya, ucap pelayan. Mereka menunggu sambil berbincang ria tapi tidak dengan Anissa. Anissa seolah patung yang tidak dilihat di sana. Dia yang merasa diabaikan lebih memilih bermain ponsel. Saat penasaran mereka sudah datang, Anissa langsung makan tanpa memperdulikan teman-temannya yang makan sambil mengobrol. Di sela-sela makannya, ponsel Anissa berdering menandakan ada panggilan masuk. Tertera sebuah nama yang belum dia ubah, yaitu si tampan. Siapa lagi si tampan itu kalau bukan Rehan? Anissa langsung mengangkatnya. Ya halo, sapa Anissa. Di mana? Tanya Rehan. Lagi makan sama teman-teman, jawab Anissa. Ya sudah, makan yang banyak, ujar Rehan. Ya, jawab Anissa singkat. Rehan langsung mematikan sambungan teleponnya. Siapa Nis, pacarmu? Tanya Atika. Bukan, ini cuma teman, jawab Anissa berbohong. Tidak mungkin Anissa mengatakan bahwa yang menghubungi adalah bos mereka. Jika mereka mendengarnya, bisa-bisa gosip yang beredar akan semakin parah di kantor. Mereka kembali ke kantor saat jam istirahat selesai dan Anissa kembali mengerjakan pekerjaannya. Dikarenakan tidak boleh membantu pekerjaan OB yang lain, Anissa membersihkan ruangan Rehan dan kamar pribadinya. Berulang-ulang sambil sekali menyetel musik yang ada di ponselnya untuk mengusir rasa bosan. Kegiatan itu berlangsung selama Rehan belum kembali. Hari mulai sore saat seluruh karyawan PT Rin mulai berhamburan keluar kantor untuk pulang ke rumah masing-masing. Begitupun Anissa yang sudah bersiap untuk pulang. Saat baru keluar kantor, ponsel Anissa berdering. Tertera nama Cindy di layar ponselnya. Yasin, sapa Anissa. Temenin aku nongkrong yuk, ajak Cindy. Di mana? Kapan? Tanya Anissa. Sekarang, tempatnya nanti saja kita pikirkan. Kamu udah pulang kan? Ujar Cindy. Ya, aku udah pulang. Ini baru nyampe halte, jawab Anissa. Ya sudah, aku jemput kamu. Jangan kemana-mana, ujar Cindy yang langsung mematikan sambungan teleponnya. Anissa duduk di halte sambil bermain ponsel. Tiba-tiba datang seorang pria yang dia kenal. Hai cantik, katanya gak punya ponsel. Kok mainin ponsel? Tanya Leo. Mas Leo, ngapain di sini? Ujar Anissa. Emang kenapa kalau aku di sini? Tanya Leo langsung duduk di samping Anissa tanpa permisi. Aku cuman gak sengaja lihat kamu pas lewat, jadi aku samperin. Kamu lagi nunggu siapa? Ujar Leo lagi. Lagi nunggu teman, jawab Nisa singkat. Mau pulang kan? Aku antar saja ya, ujar Leo. Gak usah, terima kasih, tolak Anissa. Tenang saja, aku bukan orang jahat kok. Aku pastikan akan mengantarmu dengan selamat sampai tujuan. Mau ya, rayu Leo. Sebelum Anissa menjawab, suara klakson dari mobil Cindy terdengar, membuat Anissa segera bangkit dan meninggalkan Leo. Maaf, saya harus pergi, ucap Anissa. Hati-hati di jalan cantik, ucap Leo. Anissa langsung masuk ke dalam mobil Cindy. Menarik sekali kamu, bikin aku makin penasaran saja, batin Leo. Aku pastikan kamu akan jatuh ke dalam pelukanku suatu saat nantinya Anissa, gumam Leo lagi. Cindy yang melihat wajah tidak nyaman Anissa langsung melayangkan pertanyaan pada sahabatnya. Kenapa kamu? Terus itu pria yang waktu itu ikut makan kita kan ya? Ngapain dia mau jemput kamu? Tanya Cindy berturut-turut. Kebiasaan kalau tanya kayak wartawan gak satu-satu dulu apa? Gerutu Anissa. Ya maaf, aku kan penasaran, ucap Cindy sambil menyengir. Udah jalan dulu, cerita di jalan saja, ujar Anissa. Cindy langsung menjalankan mobilnya. Coba cerita kenapa dia ada di sini, ucap Cindy. Aku juga nggak tahu. Aku lagi nunggu kamu, tiba-tiba dia nyamperin aku. Nggak tahu juga dari mana, ucap Anissa. Atau jangan-jangan dia sengaja mau jemput kamu, ujar Cindy. Is, mana mungkin lah, jangan mengada-ngada kamu, ucap Anissa. Ya siapa tahu gitu loh, ujar Cindy. Udah, ini kamu mau minta temenin kemana? Tanya Anissa. Aku mau ambil baju di butik buat acara di kampus, ujar Cindy. Kirain mau minta temenin kemana, ujar Anissa.
Setengah jam kemudian mereka sampai di sebuah butik yang dimaksud oleh Cindy. Cindy dan Anissa masuk ke dalam butik disambut oleh karyawan butik. "Selamat siang Mbak, ada yang bisa saya bantu?" ucap seorang pelayan. "Saya mau ambil baju pesanan saya Mbak," ucap Cindy. "Atas nama siapa ya?" tanya pelayan tersebut. "Cindy Mbak," ucap Cindy. "Baik Mbak, saya ambilkan dulu ya," ujar pelayan tersebut sembari menunggu Cindy. Sembari menunggu Cindy, Anissa berkeliling butik dan melihat-lihat berbagai macam baju dan gaun yang terpajang di sana. Saat sedang melihat sebuah dress, tiba-tiba datang dua orang menghampiri Anissa. Ternyata si cupu yang ada di sini," ujar Putri. "Gak nyangka ketemu dia lagi. Well, penampilannya udah sedikit berubah ya. Pasti dia udah kaya," ujar Rena. Ya, mereka yang datang adalah Renda dan Putri. Anissa hanya diam tanpa memperdulikan ucapan mereka. Namun Rena terlihat begitu kesal karena Anissa mengacuhkannya. Jangan sok cantik loh. Baru bisa masuk ke dalam butik ini saja sok kecantikan gitu," ucap Rena. "Gue lagi ngomong di sini, kenapa lo nggak lihat gue?" Rena menekankan ucapannya sembari meremas bahu Anissa. "Aku nggak mau berurusan sama kalian, jadi tolong jangan ganggu aku," ujar Anissa sembari menahan sakit di bahunya. "Sok-sokan kamu ya, bilang saja nggak berani sama kita. Orang kaya lo mana mungkin punya keberanian buat ngelawan kita, iya kan gak? Iya kan Ren?" ucap Putri. "Walaupun lo diam aja bukan berarti gue akan berhenti ganggu lo. Gue udah terlalu benci sama lo dan selamanya gue akan berusaha membuat hidup lo gak tenang. Paham?" ancam Rena. Kemudian Rena mengepaskan cengkeramannya pada bahu Anissa dan pergi meninggalkannya. "Nis, ayo kita pulang." "Loh, kok kamu kenapa? Itu Rena kan? Kamu dijahatin lagi sama mereka?" tanya Cindy saat melihat Rena dan Putri berjalan dari arah Anissa. "Aku gak apa-apa kok, kamu udah beres," ucap Anissa. "Ya, aku udah beres, kamu serius gak kenapa-napa? Mereka ngomong apa sama kamu?" tanya Cindy. "Gak apa-apa, mereka cuma nyapa aku doang kok. Kita pulang saja ya, sudah sore," ujar Anissa. Tanpa banyak bertanya lagi, Cindy pulang mengantarkan Anissa pulang. Baru setengah perjalanan, Anissa melihat banyak orang berkerumun di seberang jalan. "Itu ada apa ya?" ucap Anissa. "Mana aku tahu, kecelakaan mungkin," jawab Cindy. "Bentar, berhenti dulu Sin," ucap Anissa. "Kenapa sih? Biarin sajalah, pasti udah ada orang yang nolongnya," ujar Cindy. "Berhenti dulu, aku kok kayak pernah lihat mobil itu," ujar Anissa. "Kamu mau kemana?" tanya Cindy melihat Anissa langsung keluar saat mobilnya telah berhenti. Tanpa menghiraukan panggilan Cindy, Anissa terus menyeberangi jalan dan membelah kerumunan orang-orang di sana. "Cecil, Pak, tolong, ini teman saya, tolong bantu saya. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit," ujar Anissa saat melihat orang yang kecelakaan itu adalah Cecil. "Mbak kenal sama orang ini?" tanya salah satu warga. "Ya, saya kenal. Tolong bantu saya bawa dia ke mobil di seberang sana Pak," ujar Anissa. Anissa dibantu oleh warga mengangkat tubuh Cecil dan membawanya ke dalam mobil Cindy. "Sin, tolong bantu aku bawa dia ke rumah sakit cepat," tita Anissa. "Dia siapa Nis? Kamu kenal dia?" tanya Cindy. "Ya, aku kenal." "Buruan, gak ada waktu lagi. Nanti aku ceritain kalau udah sampai," ucap Anissa. Cindy langsung melakukan mobilnya dengan cepat menuju rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, dokter dan perawat langsung menangani Cecil dan membawanya ke UGD. Anissa duduk di kursi tunggu bersama Cindy. Dia siapa sih? Kok kamu panik gitu?" tanya Cindy. "Dia namanya Cecil, aku kenal dia waktu di restoran dekat kantor. Dia nggak bawa uang cash buat bayar makanannya, sedangkan dompetnya ketinggalan dan HP-nya lowbat. Jadi aku yang bayarin makanan dia," ucap Anissa. "Oh, jadi begitu ceritanya. Terus kamu tahu nggak nomor keluarganya? Kita hubungi saja mereka," ujar Cindy. "Mana aku tahu, kita minta pihak rumah sakit aja buat hubungi mereka nanti," jawab Anissa. Saat sedang mengobrol, dokter yang menangani Cecil keluar dari ruang UGD. "Gimana keadaan teman saya dok?" tanya Anissa. "Dia masih belum stabil karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Jadi dia membutuhkan banyak darah saat ini. Tapi stok darah di rumah sakit ini sangat sedikit, jadi kita masih butuh orang untuk mendonorkan darahnya," jelas sang dokter. "Maaf dok, kalau boleh tahu darahnya apa ya?" tanya Anissa. "Negatif." "Apa mbaknya sudah menghubungi keluarga dia?" tanya sang dokter.
Kalau begitu ambil saja darah saya dok, darah saya juga A negatif. Saya nggak tahu kontak keluarganya, soalnya saya baru 2 kali ketemu sama dia, ucap Anissa. Kamu yakin mau donor internasional darah sama dia? Tanya Cindy. Iya, aku yakin, kasihan dia kalau sampai nggak langsung ditangani, ujar Anissa. Ya sudah, kalau begitu mari ikut saya untuk pengambilan darahnya mbak, ucap sang dokter. Setelah pengambilan darah selesai, Anissa melihat sebentar keadaan Cecil lalu menemui resepsionis untuk membayar administrasi awal dan meminta pada perawat untuk mencari kontak keluarganya dan menghubungi mereka. Kenapa sih kamu sebaik itu sama orang, padahal belum tentu dia baik juga sama kamu, ujar Cindy. Mau baik ataupun enggak, orang sama kayak kita sebagai manusia harus menolongnya jika orang itu sedang mengalami kesusahan, ujar Anissa. Selalu saja jawabannya begitu, ujar Cindy kesal. Aku langsung antar kamu pulang ya, biar kamu bisa istirahat, ujar Cindy lagi. Makasih sahabatku, ucap Anissa dengan nada dibuat-buat. Ani mulai lebaynya ya, ujar Cindy. Obrolan mereka masih berlanjut hingga tak terasa mereka sudah sampai di supermarket. Tempat biasa dia mengantar Anissa. Makasih ya semua udah setia dengar celotehan cerita ini ya. Pokoknya makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jadi segitu dulu ya bab 3-4-nya. Nanti ditunggu lagi bab 3-5-nya. Makasih banyak ya yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe. Bye bye.